Saking sayangnya sama istri saya. Dia kalau masak, rebus-rebusnya pula. Orang Tanjung Balai ini maknya, orang Jalan Masjid, orang Sungai Jawi-Jawi. Istri saya orang Siko. Dapet lah kecek-kecek Siko ya nasi kita. Bercakap orang Tanjung Balai. Alah bayar. Oh iya, apa dia lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Dege, layar setujuan Batambat Satangkaan. Bapak dari mana Pak? Jemaah Masjid Nurul Amin. Jemaah Masjid Nurul Amin. Itu di mana itu Pak? Di Jalan Pukat di Ruang 5. Oh sekarang kita ini. Perjuangan. Oh, oke. Jadi sekarang kita ini lagi nunggu beliau keluar ya? Iya. Insya Allah bentar lagi beliau akan keluar ya Pak. Moga-moga acaranya sukses selalu yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dukung kami terus ya dari Masjid Nurul Amin. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua BKM Masjid Nurul Amin Teluk Nibung dan seluruh jajaran yang dimuliakan Allah SWT. Bapak-bapak,
tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh hari ini kita dikumpulkan Allah di sini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar taufik wal hidayah. Apa itu taufik? Taufik itu kalau mau kita dengan mau Allah jumpa, jadi. Kalau mau kita tak jumpa dengan mau Allah tak jadi, maka kita tak dapat taufik. Ada orang berniat sholat tahajud, sebelum tidur dihidupkannya jam bekernya, HP. Nanti jam 2 mau sholat tahajud, setelah bunyinya ayam bekokok. Dia pun tidur, jam 2 bunyi HP-nya. Sampai berkeringat itu HP, dia nggak bangun-bangun. Bangun-bangun azan subuh. Tak jadi dia sholat tahajud karena tidak mendapat taufik dari Allah SWT. Tapi dia dapat pahala sebesar niatnya, yaitu sebesar sholat tahajud yang diniatkannya. Tapi kalau dia jadi dapat taufik, dia diberi Allah taufik, bangun dia sholat tahajud dia, maka pahalanya 10 kali lipat dari yang dibuatnya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu kebaikan, Allah bayar 10 kali lipat pahala. Niat saja 1. Jadi dibuat karena dapat taufik 10. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah terhadap orang beriman sangatlah kasih sayangnya. Oleh karena itu janganlah kita berhenti berniat berbuat baik. Jangan malas berniat berbuat baik. Niatlah sebanyak-banyaknya berbuat baik. Begitu Allah kirim taufik, jadi 10 kali lipat yang diniatkan. Tak jadi, tetap dapat pahala sebesar yang dia niatkan. Tidak ada ruginya. Orang Islam berniat berbuat baik itu tidak rugi. Hari niat pun hari ini tak mau. Tak mau. Ayo Pak, kita niat naik haji. Alah, aku orang miskin, tak ada niat-niat. Niat aja tak mau. Apa salahnya niat aja? Kita niat naik haji Pak ya, mudah-mudahan kita dapat rezeki, kita naik halah. Insya Allah saya setelah ada duit langsung naik haji. Kan? Nggak jadi pun naik haji karena nggak dapat duit sampai mati, tetap dapat pahala yang diniatkan. Tidak ada ruginya. Jangan dijengkali rezeki dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah beri rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Apalagi ini, tenang. Kemarin di Jawa Timur sawah nggak ada harganya, tapi kena proyek Pertamina. Satu orang dapat 3 miliar, 5 miliar. Coba. Siapa sangka petani tukang macul sawah dapat 3 miliar, dapat 7 miliar. Kalau dia nggak niat berhaji, alangkah ruginya dia. Ada corona pula tak jadi naik haji ya nggak? Niat aja niat. Apa susahnya niat berbuat baik? Saya kalau ada duit saya akan bangun satu masjid. Insya Allah saya niat. Kan nggak salah sih. Salah nggak? Hari ini orang niat buat baik aja nggak mau. Padahal Allah membayar niat seorang hamba sebesar yang diniatkannya. Kalau jadi dia buat, dia dapat 10 pahala. Kalau dia buat dengan tenaga, dia dapat 10 pahala. Senyum misalnya. Senyum kan nggak pakai bayar. Ada bayar senyum. Senyum kan cuma pakai tenaga. Satu kali senyum dapat 10 pahala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau anggap enteng dengan satu perbuatan baik walau hanya sekedar memberikan sebuah senyuman kepada saudaramu. Senyum aja 10 pahala. Kalau satu hari 1000 kali senyum
10.000 pahala. Kalau 60 tahun, jangan-jangan kita masuk surga gara-gara senyum aja kita. Maka kata Nabi, jangan anggap enteng dengan satu amalan kecil. Jangan anggap enteng dengan satu amalan kecil, walau sekedar memberi sebuah senyuman. Hari ini senyum payah, Pak. Dulu negeri ini digelari orang-orang dunia sana the smiling country, negeri yang penuh dengan senyuman. Hari ini senyum susah. Suami aja sama istri nggak mau senyum, pulang kerja. Istri juga nggak mau senyum sama suami, pulang kerja. Senyumnya sama HP. Sama istrinya nggak mau senyum, sama HP senyum. Hari ini semua orang kehilangan senyum hari ini. Kehilangan senyum hari ini orang. Jumpa kepala desa, apa kabar Pak Kepala Desa? Wah, sekarang susah. Kepala desa susah. Jumpa wali kota, apa kabar Pak Wali? Wah, kau nggak tahu nasibku sekarang. Susah. Wali kota susah. Jumpa menteri, apa kabar Pak Menteri? Hah, sekarang susah. Jumpa presiden, assalamualaikum Pak Presiden. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Presiden? Apa sampean nggak lihat badan saya tambah kurus? Susah juga. Sekarang ini senyum aja susah. Padahal amal dalam Islam yang paling kecil senyum. Senyum pun tak mau lagi. Kata Nabi, ciri-ciri ahli sorga di dunia udah rajin senyum. Maka saya kalau lihat orang yang murah senyum, hati saya berkata, ini ahli sorga ini bapak ini. Ciri-ciri ahli neraka di dunianya udah suntuk mukanya. Lihat orang baca Quran suntuk. Lihat orang ke masjid suntuk. Lihat orang selawat suntuk. Lihat orang baca Yasin ahli neraka suntuk. Ada senyumnya sedikit. Ciri-ciri ahli neraka itu. Ayo, mulai hari ini jangan malas-malas senyum. Senyum semua, coba senyum. Kalau melakukan amal dengan tenaga, dapat taufik jadi dibuat 10 pahala. Kalau melakukan niat agama dengan harta, dapat taufik jadi dia buat, Allah bayar bukan 10 kali lipat, tapi 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji di dalam tanah. Dari satu biji yang ditanamnya itu tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai berbuah 100. Sedekah Rp1 Allah bayar 700. Sedekah 1.000 Allah bayar 700.000. Sedekah 1.000.000 Allah bayar 700 juta. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bayar berapa banyak terserah Allah kepada siapa Allah mau. Bisa 7 juta kali lipat, bisa 70 juta kali lipat. Tergantung susah payahnya orang itu mengamalkan agama. Semakin susah mengamalkan agama ini, makin besar ganjaran dari Allah SWT. Itu kata Imam Syafi'i itu. Satu amal itu diganjari sesuai dengan kesusahannya, musaqqatnya. Ada satu orang kuli tukang mecah jalan itu. Gajinya sehari 70.000. Saya udah pernah tes itu. 5 menit aja dada saya sakit 2 minggu. Enggak main-main kerjanya berat itu. Dapat gaji 70.000 sehari. Pulang dia sholat asar di masjid. Pengumuman najir masjidnya. Masjid kita bocor. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu supaya nyumbang, diperlukan uang 3 juta untuk memperbaiki kebocoran masjid ini. Dia kuli tadi.
Diambilnya kantongnya duit 70.000. Masjid bocor. Kasihnya 50.000. Ada orang kaya sedang sholat di situ juga, naik Mercedes. Kebun sawitnya 1.000 hektar, 2 miliar sebulan duitnya. Didengarnya masjid mau diperbaiki, diambilnya dompetnya, keluarkannya 50.000. Sama-sama sedekah 50.000. Orang kaya yang duitnya 2 miliar sedekah 50.000. Orang miskin yang mecah aspal duitnya cuma 70.000, dia sedekah 50.000. Sama-sama sedekah 50.000. Pahalanya sama nggak? Sama nggak? Nggak sama. Nggak sama karena kuli tadi itu tinggal 20.000 dibawanya. Sampai rumah dibentak bininya lagi. Mana duit? Main judi kau, katanya emak. Bini sekarang pun garang-garangnya bukan main. Bukan main judi aku. Tadi sholat asar, masjid bocor, minta bantuan, aku nyumbang 50.000. Miskin aja sok kaya kau, katanya. Dibentak bini, aduh kasihan. Hari ini kau gak usah makan, kata bininya pula. Bini sekarang kejam-kejamnya bukan main, Pak. Aduh luar biasa. Belum ditampar malaikat muncung yang engkol gitu. Sama suami kejamnya bukan main. Itu istri-istri di sana, bukan di sini. Kalau di istri di sini, insya Allah serupa saja. Walaupun sama-sama sedekah 50.000, pahala tidak sama. Karena yang satu ini susah payah, yang satu tidak susah payah. Tapi paling sedikit Allah bayar 700 kali dilipat. Untuk orang kaya itu 700 kali lipat. Tapi yang miskin tadi mungkin 7 juta kali lipat. Maka tidak rugi orang beramal. Dan di akhirat dilihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa mengamalkan satu kebaikan walau sebesar biji sawi, Allah lihat perbuatan baiknya itu, dan dia akan lihat perbuatan baiknya di hari kiamat. Dinampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa melakukan satu kejahatan walau sebesar biji sawi, Allah lihat kejahatannya, dan dia pun akan lihat kejahatannya di hari kiamat. Allah Maha melihat, betul. Maha mendengar, betul. Innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sama dengan manusia, manusia juga bisa mendengar, bisa melihat. Oh tidak sama, laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang semisal dengan Allah. Nih hati-hati nih. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, berarti Tuhan pakai kuping. Tuhan punya mata. Gondolmu. Tuhan mendengar tidak perlu kuping, dan Tuhan melihat tanpa perlu mata. Ini tauhid sesat banyak sekarang. Kalau Tuhan melihat berarti Tuhan punya mata. Satelit itu bisa melihat nggak punya mata, betul? Satelit bisa melihat nggak punya mata. Masa Allah melihat harus punya mata? Kalah dong Allah sama satelit. Hati-hati sekarang, banyak akidah sesat ini sekarang. Allah melihat tapi tak sama dengan kita, semisal pun enggak. Allah melihat relung-relung hatimu. Relung hati ada bentuknya enggak? Berbentuk enggak? Allah lihat, walaupun enggak berbentuk Allah lihat. Allah mendengar jeritan batinmu. Jeritan batin bunyi apa enggak? Bunyi enggak? Allah mendengar jeritan batinmu walau enggak bunyi. Kita bisa mendengar nggak? Apa yang bisa kita dengar? Yang bunyi. Yang bunyi aja kadang-kadang salah dengar. Kata ustadznya, tapai boleh dimakan. Sampai di rumah dia bilang, sesat tengkurukan lain. Hah? Kenapa? Dibilangnya tupai boleh dimakan. Nah. Yang bunyi aja salah dengar, betul nggak? Kalau Allah mendengar, jeritan batinmu dengar Allah. Padahal jeritan batin nggak berbunyi. Goresan hatimu Allah lihat. Padahal goresan hati tidak berbentuk.
Ramli pernah nulis lagu. Disuruhnya istrinya mendengarkan jeritan batin. Mana dengar. Dengar, oh jeritan batinku, memekik-mekik, menyebut-nyebut namamu sayang. Dengar apa enggak? Bisa didengarnya enggak? Mana bisa kita mendengar jeritan hati? Allah bisa dengar enggak? Itu bedanya. Allah melihat tanpa perlu telinga mata. Allah mendengar tanpa perlu telinga. Allah ada tanpa perlu tempat. Dan Allah ada tanpa perlu waktu. Udah sekarang lagunya itu. Udah di-upload di Tengku Zulkarnain Official. Boleh didengar. Sebab ada sekarang aliran mengatakan Tuhan duduk di langit. Duduk di aras, duduk di langit, turun ke bumi. Iya, itu ajalah kerja Tuhan. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Tak berlaku tempat bagi Allah. Sebelum ada apa-apa dia sudah ada. Huwal awwalu, betul? Betul. Nanti kiamat hancur semua tempat, Allah tetap ada. Huwal akhiru, betul? Az-zahir, Allah zahir. Tapi batin wal batin tak bisa dikurung dengan tempat Allah itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak ada yang semisal Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada, tak serupa dengan makhluk. Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu. Jangan serupakan Allah dengan sesuatu. Janganlah kau katakan Allah bertempat di aras, terkadang di langit, turun pula ke bumi, itu paham musyabbihah. Janganlah kau katakan Allah itu punya wajah, punya tangan, punya kaki, pakai jari, itu paham mujassimah. Jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana. Pegang erat-erat akidah yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah. Semua ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi, ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang udah saya nyanyikan supaya anak-anak kita jangan sesat. Sekarang ada aliran bilang Tuhan duduk di aras. Mana ada dalilnya Tuhan duduk di aras? Tuhan bertempat di aras? Tak ada. Allah istawa atas aras, betul. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas aras, betul. Tapi istawa bukan bertempat. Istawa nggak tahu artinya apa. Apa artinya istawa? Tidak tahu. Biarkan aja begitu. Nanti hari kiamat baru tahu. Baru selamat, betul. Betul. Apa kita harus tahu arti Quran itu? Kan nggak mesti tahu. Alif Lam Mim. Apa artinya? Ada yang tahu? Allah yang tahu. Nun. Apa artinya? Jauh di sana. Begitu. Nun. Jauh di sana. Begitu. Nggak perlu tahu artinya. Nggak berdosa kok. Betul. Atau ikut ulama khalaf. Ulama mutakhir itu ulama salaf. Biarkan begitu. Jangan diuti-uti. Kalau ulama khalaf ditakwilnya dengan ayat Quran yang lain. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Artinya apa? Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Tuhan yang mengatur arasnya yang agung. Istawa di situ rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. Bukan Allah bertempat tinggal di alam semesta. Masjid ini rumah Allah. Setuju? Di sini Allah tinggal. Kalau miskin kau kirim surat kemari begitu. Ka'bah itu Baitullah, betul? Rumah Allah, di situ Allah bertinggal. Jadi kenapa dibilang ini rumah Allah, Ka'bah Baitullah rumah Allah? Artinya rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Ditakwil rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Dari mana hadis? Dari hadis sahih. Kata Nabi, kalau kau masuk masjid langkahkan kaki kanan, bacalah doa Allahumma semua
iftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu rahmatmu. Pintunya aja banyak, abwab. Kalau satu pintu bab, abwab, banyak pintu. Masuk masjid pintu rahmatnya aja banyak. Tentu rahmatnya lebih lah banyak, begitu ya, banyak. Oh iya, Tanjung Balai gitu kan, lebih lah banyak, banyak. Oh iya. Masuk masjid dapat rahmat dari Allah, maka disebutlah masjid rumah. Bukan Allah bertempat tinggal di sini, tapi Allah memberikan rahmatnya banyak di sini. Khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Bukan mall, bukan tangkahan bot itu. Sini, kalau miskin kita datang sini. Datang sini, doa di mihrabku. Ya Allah, hajab kali aku ya Allah. Ku boli kapal bocor. Kawin aku mati biniku. Jualan aku bangkrut. Hajab kali ku rasa hidupku ya Allah, borat. Nangis itu, ya Allah, tukarlah hidupku supaya enteng ku rasa hidup ini. Insya Allah berubah nasib. Bukan karena Allah di sini, tapi karena rahmat Allah banyak di sini. Selesai urusan dengan rahmat Allah. Paham? Luar masjid, langkahkan kaki kiri, baca doa. Allahumma inni semua. As'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta rezeki darimu. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Satu hari 5 kali, setahun 1.800-an kali. Tak mungkin orang Islam miskin. Tak mungkin orang Islam hidup melarat. Banyak kali orang Islam melarat, Ustaz. Berarti tak pernah ke masjid. Agak baru pagi ini aja lah masjid di Pono. Betul. Coba tiap subuh begini banyak. Setahun berubah kampung nih. Tak mungkin Allah bohong, Rasul bohong. Betul nggak? Masuk masjid dapat rahmat, kasih sayang, keluar masjid dapat rezeki. 5 kali sehari, 1.800-an kali setahun. Berubah nasib. Tapi hari ini sholat subuh 11 orang. Imam sama muadzin sebelah-sebelahan. Bagaimana rezeki mau diberi Allah? Ada orang miskin kali 5 tahun hajab kali hidupnya. Jumpa Ustaz dia, Ustaz, dah capek aku berdoa Ustaz. Hajab kali hidupku Ustaz. Mau capek pula dia katanya berdoa. Tak berubah nasibku, dah capek aku berdoa. Air mata darahnya lagi yang belum keluar. Miskin kali aku Ustaz. Tak ada rezeki pun hajab. Kata Ustaz tuh sudah dibagi rezeki itu, cuman kau tak datang. Di mana dibagi? Di masjid. Aku tak pernah aku ke masjid pula. Hari raya aku jual balon. Macam mana nasibmu mau berubah? Sang pemberi rezeki itu tak kau dekati. Dekatilah Allah supaya gampang awak dapat. Betul? Rezeki sudahnya ditotapkan. Totapkan tapi berobot awak. Saya pelihara ayam banyak. Kalau saya mau kasih makan ayam kesayangan saya kurung duluan. Kasih makan segenggam, dia makan sendiri sambil duduk dia makan. Tak diganggu kawan yang lain. Lagi makan dipatuk kawan. Kalau kita dekat sama Allah, Allah bagi, tonang awak mengambilnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah selesaikan seluruh kesulitan hidupnya.
Nah, Allah menyelesaikan kesulitan hidup. Allah carikan jalan keluar. Allah yang carikan jalan keluar. Kalau kita bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kurang apa? Ini ayat bukan main-main. Satu orang sahabat Nabi, tak ada duit, tak ada makan. Pulang sholat zuhur kepanasan, sampai rumah dia tanya istrinya, istriku, apa bang? Ada makan siang hari ini? Tak ada makanan siang hari ini. Ada duit nggak beli makan? Duit tak ada, makanan tak ada. Karena bang yang cari. Kata suaminya, ya kalau begitu aku mau minta dulu sama orang yang maha kaya. Akan aku minta kepada yang maha kaya. Dia wudhu lagi, pergi ke masjid, dia sholat 2 rakaat. Doa nangis-nangis di masjid, ya Allah minta makan. Tak ada makanan, duit pun tak ada. Doa nangis-nangis. Pulang dia ke rumah, udah ada makanan, katanya istrinya. Belum, karena abang yang cari. Nggak mungkin Allah bohong. Dalam hatinya, wasta'inu bisobri wassholah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Tak mungkin Allah bohong. Dia wudhu lagi, pergi lagi ke masjid, sholat lagi. Balik ke rumah lagi, udah ada makan. Belum, kenapa yang cari? Balik lagi ke masjid, minta lagi sama Allah. Balik lagi ke rumah, tak ada. Akhirnya capek, dia pingsan. Pingsan dia di tengah jalan, pingsan dia, terjatuh pingsan. Begitu sadar sakit perut, pergi dia ke tempat sepi, dia buang najisnya situ, buang air besar dia di tempat yang sunyi, di balik-balik batu. Sedang dia buang air besar itu, tiba-tiba di depannya ada lubang, keluar tikus seekor, bawa uang emas sekeping. Dulu duit cuma 2 kalau nggak perak emas. Nggak ada gambar Soekarno Hatta, belum ada uang merah tuh ya, enggak. Duit kalau nggak emas kalau perak namanya dirham, kalau emas namanya dinar. Sekeping, masuk lagi tikus tuh, keluar lagi bawa sekeping, keluar lagi bawa sekeping, masuk lagi bawa sekeping. Ditengoknya, emak banyak juga, segonggam 17 koping. Diambilnya duit tadi, habis dia istinja, diambilnya duit tadi, lari-lari dia lagi ke masjid. Di samping masjid itu ada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ketuk rumah Rasul. Ya Rasul, Rasul bilang, ada apa kau siang-siang nanya-nanya begini? Saya tak ada duit ya Rasul. Sama kata Rasul, saya pun tak ada duit juga. Saya minta sama Allah lewat sholat ya Rasul, berulang-ulang. Tak mungkin Allah bohong. Karena Allah katakan di Quran, wasta'inu bisabri wassholah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Akhirnya aku pingsan, buang air besar, datang tikus dari dalam lubang bawa uang emas 17 keping. Saya ingin bertanya ya Rasul, halalkah duit ini? Senyum Rasul. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan Allah kirim rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang bilang ini doa 1000 dinar. Doa 17 keping uang emas. 1000 dinar. Dia pun pulang ke rumah, dia kasih makan anak istrinya, selesai sampai di situ. Kenapa? Dia yakin yang memberi itu adalah Allah. Coba orang sekarang, buang air besar, keluar tikus bawa uang emas, 17 koping masuk, nggak keluar lagi. Apa yang terjadi? Pulang ke rumah ambil sekop, entah masih adanya 7 keranjang lagi di dalam. Kita yakinnya dengan tikus, bukan yakin sama Allah. Rusaknya orang Islam hari ini. Coba. Oleh karena itu, kembalikan keyakinan pada Allah. Allah yang memberi rezeki. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah memberi rezeki sesungguhnya pada siapa Allah mau, tanpa perhitungan banyaknya. Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, dikurung oleh pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam rumah kecil dikurung, dipingit, tidak boleh lihat laki-laki, tak boleh dilihat laki-laki sejak bayi. Nabi Zakaria dengan istrinya aja yang urus. Mihrab namanya rumah. Saya udah sampai sana di mihrab tuh, kira-kira 5 kali 6 meter. Disitulah Siti Maryam disimpan dari bayi sampai menjelang dewasa. Tiap hari datang Nabi Zakaria bawa minum, bawa makan, dikasih makan, kasih minum, diajari ngaji kitab Taurat, diajar sholat, tutup lagi kunci. Segitulah tiap hari, kasih makan, kasih minum, diajar Taurat, diajar sholat, kunci.
Satu hari Nabi Zakaria lupa membawa makanan. Sibuk-sibuk dakwah teringat malam. Aduh, anakku belum makan seharian, belum minum. Berlari-larilah Nabi Zakaria membuka pintu kamar itu membawa makanan. Begitu dibuka, satu kamar itu penuh berbagai macam buah-buahan. Dalam kitab Tanwirul Qulub, kalau musim dingin yang datang buah musim panas. Kalau musim panas yang datang buah musim dingin. Maka Nabi Zakaria heran, dia tanya, qala ya Maryam anna laki hadha, Maryam anakku, dari mana makanan untukmu sekamar ini? Kan kunci di tangan saya, tak ada yang bisa masuk. Apa kata Siti Maryam alaihissalam? Qalat huwa min indillah. Ini buah-buahan rezeki ini diantar Allah dari langit. Masya Allah. Ini gadis menanjak remaja, sudah datang makanan dari langit untuk dia. Siti Maryam bilang ini diantar Allah dari langit. Nabi Zakaria bilang kalau betul diantar Allah dari langit, siapa yang antar? Kunci tangan saya, nggak ada yang bisa masuk kecuali saya. Siapa yang antar makanan ini? Dalam kitab tafsir ditunjuk Siti Maryam sudut kamar. Itu yang antar, masih ada menunggu bapak mau jumpa. Ditengok Nabi Zakaria. Oh, awaknya rupanya. Akulah, kata malaikat Jibril. Kenal Nabi Zakaria ini yang sering antar wahyu untuk Nabi Zakaria. Bayangkan hebatnya. Orang dikurung, makanan datang dari langit. Orang dulu istrinya dikurungnya. Anak gadisnya dikurungnya, dia yang cari makan. 13 anaknya makan semua. Betul. Orang sekarang 2 anaknya. Pulang jam 12 malam anaknya, perempuan. Pergi ke sana, pergi ke sini, terakhir terjadilah peribahasa Melayu Medan. Tembung dulu bung baru bandar kelipah, gembung dulu bung baru nikah. Macam mana rezeki mau datang? Perempuan kita sekarang berkeliaran. Dulu perempuan dikurung, tak boleh keluar rumah, betul. Satu orang yang mencari makan bapaknya, mendayung sampannya mencari korang. Makan semua 13 anaknya, 1 biniknya, ya enggak? Kadang 3 lagi biniknya. Oh, makan juga ya enggak? Nah, sekarang 1 orang, bapak cari makan, mamaknya cari makan juga, anaknya cari makan juga. Asal ditanya apa kabar? Aduh susah betul. Apa kabar? Alah hajab betul. Orang dulu 1 orang yang cari makan, 13 anaknya, 3 biniknya kadang-kadang. Ditanya apa kabar Pak? Alhamdulillah lopas makan hari ini. Kojo 1000, tak kojo 500. Ya. Jangan kalian ejek, itu membuktikan negeri ini dulu makmur. Kerja dapat duit, tak kerja pun dapat duit dulu. Sekarang diejek-ejek orang itu kalimat orang-orang takwa itu. Yakin dia rezeki dari Allah. Sekarang rusak semua. Mana ada perempuan gadis-gadis dulu dibiarkan bebas. Sekarang datang orang ke rumah awak malam minggu. Assalamualaikum. Bapaknya lagi zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum. Siapa datang maghrib ini? Kan dibuka laki-laki. Siapa kamu? Joni om. Mau ngapain kemari? Mau jumpa anak om si Susi. Oh kamu siapa? Kawannya sekolah. Oh silakan masuk nak Joni. Susi, kawanmu sekolah datang nak. Lari-larilah si Susi. Kenapa lama kali? Maghrib. Malu dong. Alah tak sembayangnya kau. Lepas 2 awak. Pura-pura lah sembayang. Duduk, silakan duduk ya nak. Bapak mau zikir dulu. Bapaknya masuk kamar zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Bapaknya zikir di kamar, anaknya diunyil-unyil sama si Joni. Datang mamaknya bukannya marah, malah keluar bawa kopi susu. Nak Joni cuman ada kopi susu. Silakan minum nak. Dalam hati si Joni, goblok lah kau. Anak kau pegang-pegang, kau kasih minum pula aku gratis. Tak puas di rumah, permisi pula, Pak. Mau pulang nak, udah jam 11 ini. Oh bukan, kami mau jalan-jalan keliling kota.
menonton bioskop. Ya udah jam 11 ini. Oh, filmnya memang midnight show, Pak. Tengah malam. Oh, midnight show. Iya. Apa arti midnight show itu? Di bawah lindungan Ka'bah, Pak. Dibawanya anak awak semalam, 2 malam, 3 malam, 4 malam. Tembung dulu baru benar kelipah. Mana ada orang perempuan tahun 60-an, 70-an dibawa laki-laki. Dokat aja awak jalan diejek orang sekampung. Tak ada. Seluruh Sumatera dari Aceh sampai Lampung sana, Palembang sana, tak ada perempuan berkeliaran tahun 60-70-an. Dipingit, dipagar dengan adat kita, adat Melayu. Ada nyanyinya itu. Mau dengar? Mau dengar baik-baik. Pernah ku bermain-main denganmu, berkejar-kejar di ruang halaman. Pernah ku genggam tanganmu yang halus sewaktu kita menyeberang titian. Betapa bahagia rasa hatiku bila teringat masa yang lalu. Lalu terdengar ibumu memanggil dan menghimbau kau kembali pulang. Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya. Tiada boleh berjumpa di pagar adat kita. Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya. Tiada boleh berjumpa di pagar adat kita. Bilakah gerangan masanya nanti dapat kita berjumpa kembali? Esokkah setahun lagi, entahkan begini selama-lamanya. Esokkah setahun lagi, entahkan begini selama-lamanya. Kecil bermain-main, besar tak boleh jumpa. Mau jumpa, lamar anakku, kawini anakku, ambil sama kau. Begitu tuh orang dulu. Datang awak anak muda ke rumah anak gadis, yang keluar mamanya, apa kau? Mau apa kau? Mau jumpa anak mama, apa kau? Panggil bapak kau Sulaiman, lamar anakku baru boleh kau jumpa. Begitu orang dulu. Selamat anak-anak kita dulu. Sekarang malam minggu, 5 kali malam minggu tak ada jantan datang, mamanya yang demam. Ngapalah salah kau nak tak ada jantan datang. Coba pergi kau ke dukun di bagian nasahan bak disombong-sombongnya kau. Ampun, ampun. Perempuan-perempuan banyaklah tinggal di rumah, banyaklah mengaji di rumah, banyak zikir di rumah. Nanti datang rezeki dengan mudah. Sedangkan lembu aja dikurung dikasih makan. Ada orang piara lembu 3 ekor, tetangga saya. Saya tengok, mak dikurungnya lembu tuh. Nggak pernah jalan keluar pun tak ada lembu tuh. Macam mana lembu tuh makan minum? Majikannya antar makan, mengarit rumput, ngasih minum 1 ember, 2 ember, 3 ember. Dalam hatiku, lembu saja dikurung datang makanan. Apalagi istri kita dikurung, betul nggak? Apalagi anak gadis kita dikurung datang makanan. Hari ini kita tak yakin dengan agama ini sekarang. Kita yakin dengan pemikiran-pemikiran kafir. Bagaimana nasib mau berubah? Kita nggak yakin dengan Allah, nggak yakin dengan agama. Baik, ini bulan Ramadan, bulan suci untuk menambah yakin kita sama Allah. Kan Ramadan ini kita nggak nanya-nanya kan. Kata Allah, puasalah kau bulan puasa. Puasa apa nggak kita? Puasa. Kata Nabi, kalau puasa tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh campur sama istri. Kenapa kita nggak nanya? Kenapa puasa tak boleh campur sama istri? Yang halalnya pula biniku itu. Kan nggak kita tanya. Pokoknya jangan kau makan, jangan kau minum. Tak usah tanya-tanya, kerjakan aja udah.
Ini rewelnya bukan main. Kenapa puasa tak boleh minum? Ya kalau minum kan puasa lah namanya, bodoh. Jangan tanya-tanya. Ini puasa luar biasa, ketaatan luar biasa. Puasa ini bukan diharamkan makan anjing atau babi. Nggak ada. Hai orang yang puasa haram bagimu makan daging babi. Nggak usah puasa pun babi haram, betul. Hai orang yang sedang puasa haram bagimu makan daging anjing dicampur sayur kol pun tak boleh. Tak usah pun puasa dan daging anjing haram, betul. Ini puasa ajaib ini. Kita puasa ini dilarang makan yang halal-halal. Yang dilarang minum yang halal-halal. Cendol halal nggak? Coba minum sekarang. Kena 3, berdosa, haram berdosa, puasa hari ini batal, wajib diganti yang sehari ini di hari yang lain. Kena 3. Korang halal apa enggak? Makan pagi ini coba. Kono 3. Haram berdosa, puasa hari ini batal, ganti hari lain. Ya enggak? Istri halal enggak? Jawablah. Istri halal enggak? Tergantung istri siapa dulu. Kalau istri awak halal, kalau istri orang ada yang bilang harum tadi. Walaupun istri kita halal, jangan coba-coba ditiduri siang-siang. Kena 4. Berapa? Haram berdosa, puasa hari ini batal, wajib diganti hari lain yang sehari ini. Yang keempat, kena kafarah, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak mampu, kasih makan 60 orang miskin. Ya main-main. Tak cukup istighfar. Tak cukup. Diterokamnya istrinya pagi ini. Habis itu astagfirullah. Ambil wudu, mandi, ambil wudu. Astagfirullah ya Allah, silap aku ya Allah. Silap. Tak cukup istighfar saja. Mesti kau puasa 2 bulan berturut. Atau beri makan 60 orang miskin. Ini sekarang ada juga aliran sesat tuh. Semua dosa yang penting tobat. Asal udah istighfar diampunilah dosa kita. Belum tentu. Ada banyak dosa yang tidak bisa dihapus dengan tobat. Ditamparnya orang, pak. Tanggal giginya 3. Dia pun masuk masjid. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Ampun ya Allah. Ampun apa enggak? Enggak, mesti jumpai yang ditampar tuh. Patah gigi kau 3. Ya balaslah. Baru sah diampun Allah. Kalau enggak di akhirat diadili. Dicurinya uang bansos. Awak 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Dia 17M. Habis dimbatnya dia pergi umroh, tawaf dia astagfirullah, astagfirullah. Ampun apa enggak? Sodap botol kau kalau begitu. Aku pun ondak kalau begitu ya. Tak bisa, tak bisa. Mana bisa? Kita pakai ihram, sedang haji, wukuf di padang Arafah, pakai tongkat, awak duduk-duduk habis asar minum teh, lewat kadal gurun, kadrun. Cebong nggak ada, mana ada cebong di Arafah? Kadrun. Lewat kadrun, dipukulnya pakai tongkatnya, pak, mati kadal itu. Astagfirullah, nggak cukup. Dia bayar dam 1 ekor potong 1 ekor kambing kasih makan orang miskin. Nggak ada duitnya potong kambing. Puasa dia 3 hari di sana, 10 hari di tanah air. Kan main-main. Ada banyak dosa yang tidak cukup dengan istighfar. Mensetubuhi istri ketika sedang haid, nggak cukup istighfar. Dalam kitab Kifayatul Akhir ditulis. Siapa mensetubuhi istrinya padahal dia tahu istrinya haid, maka dia wajib bersedekah 1 dinar emas kepada fakir miskin. 7 juta itu jam. Kalau darahnya masih deras, kalau darahnya udah tinggal sedikit atau sudah kering tapi dia belum mandi, ditiduri, maka dia wajib bersedekah 1/2 dinar emas. 3,5 juta. Tak cukup kau bilang astagfirullah. Makanya mengaji soal agama ini, paham?
Bukan mau-mau kita aja agama ini. Agama ini maunya Allah dan Rasul. Kita ikut aja, jangan banyak-banyak cincong. Puasa. Haram yang halal selama puasa. Ya sudah, jangan dimakan, jangan diminum, jangan dipegang istri, tenang. Sampai kapan? Ilal laili, sampai maghrib. Kalau maghrib boleh. Kalau enggak maghrib enggak boleh. Buka kulkas, cap. Panas terik di luar 35 derajat Celcius. 17 jus dalam kulkasnya. Jus jeruk, jus wortel, jus timun, jus kiwi, jus apel, ujung sana jus jengkol. Tengok bini tak ada, anak tak ada, ya enggak? Aku sodap juga. Teringat ya, aku sedang puasa aku, ya Allah. Nanti kau beduk maghrib baru kumbat kau. Begitu duk Allahumma lakasumtu. Boleh. Istrinya lewat habis zuhur. Cantik kali kau ku tengok. Sabar bang, ini puasa kalau gini. 10 menit lagi baru buka, bininya menyusun-nyusun makan di atas meja. Sini, tenanglah bang, aku lagi mau bikin makanan buka untuk kita. Itu makannya sini dulu. Ya nanti macam mana kita buka? Tenang aja, 5 menit lagi nih bang. Tenang, sini kunci kamar. Ya kita mau buka bang, justru begitu duk Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Boleh nggak? Boleh nggak? Buka puasa sama istri boleh nggak? Boleh, cuman sanggup nggak? Umar bin Khattab pernah buka puasa dengan istri. Begitu kuatnya Umar bin Khattab, beliau besar ya, tinggi besar. Kalau naik kuda nyeret kakinya di tanah. Kakinya nyeret tanah kalau naik kuda. Berapa besarnya Umar bin Khattab? Sholat maghrib dia habis buka puasa, basah jenggotnya sama rambutnya. Ditengok Nabi, senyum Nabi. Nabi pun paham udah. Satu ronde kawannya. Paham Nabi. Halal, betul nggak? Kalau zina haram. Bini orang, tuh kemarin ada kakek-kakek kaos merah. Berzina dia di hotel, ronde kedua mati. Goblok betul. Udah kakek-kakek tak tahu diuntung pula ya. Kakek-kakek itu zikir, banyak sholat, banyak tobat, bukan berzina, betul. Memang rusak, iman rusak, iman rusak. Maka ikut aja puasa nih. Apa diperintah Nabi buat? Jaga puasa kita ini dari makan, minum, dan istri. Buat. Kalau kita lakukan itu puasa batal. Betul. Kita berdosa wajib ganti hari lain. Tapi ada satu lagi, disuruh jaga yang merusakkan puasa. Kalau makan minum istri, itu membatalkan puasa. Ini batal puasa tidak, tapi pahalanya habis 0. Tak menjaga mata, tak menjaga kuping, tak menjaga tangan, tak menjaga mulut, tak menjaga kaki. Tangannya megang bini-bini orang, matanya diikutinya lenggang bini tetangganya. Ting tang. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya 0. 0 pahalanya 0. Tidak batal puasa. Tapi pahalanya 0. Begunjing. Lagi zikir pula tuh subhanallah. Kawannya ngobrol. Tuh si Ali tuh, hati-hati kau si Ali kalau dia lewat. Kenapa? Sepatu hilang. Aku udah 3 sepatuku di embat si Ali. Sama aku juga. Subhanallah. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya ada lagi pahala. Kam min shaim laisa lahu jazaa'un illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Tak ada dapat pahala apa. Kalau kita jaga puasa kita ini dari makan, minum, dan istri, serta yang merusakkan pahala puasa itu mata, kuping, mulut. Sungguh-sungguh iman karena Allah, betul-betul dijaga ihtisaban karena Allah. Kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa puasa sungguh-sungguh dijaganya karena iman dan dijaganya dari kerusakan puasanya itu, maka seluruh dosanya seumur hidup yang lalu diampuni oleh Allah SWT. Tak ada amal sehebat ini. 1 bulan puasa, dosa seumur hidup ampun. Coba bayangkan itu.
Kalau sholat, ampun antara sholat. Hadis Muslim, inna salata ila salati kafarah lima bainahuma. Sholat yang satu menuju sholat berikutnya mencuci bersih dosa antara dua sholat. Habis subuh dia sholat, keluar subuh, tengah jalan jumpa bini orang. Emak, cantiknya lah kawan tuh, ay, lakinya macam monyet. Berdosa. Sholat zuhur hilang. Habis zuhur pulang, lewat naik sepeda motor, dipotong kawan dari kiri. Komodo kau. Habis asar hilang. Tapi kalau puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampun dosa seumur hidup yang telah lalu. Bayangkan itu. Jangan main-main dengan puasa ini, jangan sia-siakan ini. Dosa seumur hidup. Kata ulama, dosa seumur hidup yang diampuni dosa kecil saja. Satu ulama bilang begitu. Satu bagian ulama lagi bilang dosa besar dan dosa kecil diampuni. Satu pendapat lagi mengatakan dosa kecil semua diampuni, dosa besar diampuni kalau tobat. Tobatlah kita bulan puasa ini. Dosa kecil ampun, dosa besar tobat. Misalnya apa dosa besar? Melawan ibu. Setelah meninggalkan sholat, dosa paling besar berdurhaka kepada ibu bapak. Duduk awak. Bayangkan, ya Allah, pernah ku bentak mamaku, ya Allah, gara-gara masak terong. Nangis ibuku, bercucuran air matanya. Jahat kali aku, ya Allah. Nyesak dada Tuhan, ya Allah, menyesal aku, ya Allah. Ucapkan astagfirullahaladzim, bercucuran air mata. Dosa besar ampun. Dan kadang kasihan lihat nasib ibu sekarang. Anak-anak ini gak ada otaknya hari ini. Dimasakkan mamanya terong, bukan dia terima kasih, dibentaknya terong aja. Senin kulit terong, Rabu tucu terong, Selasa rebus terong, hari ini terong bakar. Matilah aku makan terong aja. Nangis mamanya, macam mana lah aku buat, nak, bapak kau memang tukang terong. Ini manusia bejat durhajana betul ini. Lebih rendah dari pengemis. Kita pengemis jumpa di jalan, lapar kali aku pak, kita kasih 5.000, terbungkuk-bungkuk dia, terima kasih, 5.000, terima kasihnya 20 kali. Anak sekarang dikasih makan nasi gratis, nggak bayar, gulai terong dibikinkan mamaknya. Bukannya dia terbungkuk-bungkuk bersyukur sama mama bapaknya, malah mamaknya dibentak-bentaknya, terong aja, gila terong kau semua. Lebih hina dari pengemis ini anak. Saya ingatkan ini anak laki-laki, kalau kalian sudah akil balik, tak wajib lagi bapak ibumu memberi makan kepadamu. Tak wajib lagi. Cari sendiri. Kalaupun bapak ibumu mau kasih makan, sedekah aja itu. Paham? Sedekah aja itu. Anak laki-laki udah akil balik. Saya dulu akil balik umur 15. SMP saya, kelas 3 baru akil balik saya. Guru saya udah bilang, kau udah akil balik. Udah pak, bulan lalu. Tak wajib lagi bapak mau ngasih makan nak. Bergetar jantung saya itu. Ya Allah, tak wajib lagi mamamu kasih makan untuk kau. Kau cari sendiri makanmu. Kalaupun kau nggak dapat cari makan, dikasih mamamu bersyukur, syukuri. Kami dulu dikasih mama kami sarapan pagi, nasi aja digorengnya pakai minyak jelantah, syukur kali awak. Alhamdulillah mak bisa awak sarapan. Coba sekarang kalau nggak dibuangkan anak tuh. Sarapan pagi dikasih telur aja pun mak bau kentutku katanya. Coba. Durhaka betul sama mamanya. Kau kalau makan daging, mau makan daging, kerja kau, banting tulang kau. Kau beli daging. Jangan mamamu kau bentak-bentak, bapakmu kau salahkan. Lain anak perempuan. Kalau anak perempuan sampai kawin. Bukan sampai balik kalau anak perempuan sampai kawin. Begitu kawin barulah hilang tanggung jawab bapaknya. Udin, saya pak, ku nikahkan anak kandungku Fatimah kepadamu, maharnya sebuah becak dayung dibayar tunai. Aku terima nikah Fatimah anda bapak. Pindahlah kewajiban dari bapak kepada suami lah yang wajib cari nafkah. Karena anak biasa pemalas,
Dikasih makan mamak bapaknya sampai dewasa, bentak-bentak pula, kawin, tak pula dia cari makan sama bininya suruhnya cari makan. Dia merokok. Apa kojo? Merokok saja. Dari mana kau dapat? Dari biniku lah. Biniku kerja di mana? Sama Cino tuh lah, mencuci kepetnya. Kepingin aku nekekkan kepalanya. Alangkah hinanya laki-laki seperti ini. Tidak punya harga diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Lebih terhormat kita membanting tulang mati-matian, memecah aspal, kasih makan istri. Mendayung sampan cari makan untuk istri. Mengayuh sepeda jual ikan keliling kota, cari makan untuk anak istri. Nabi mengatakan al-kasibu minal halali karimun 'ala Allah Ta'ala. Orang yang mati-matian memeras keringat banting tulang cari rezeki yang halal, itu manusia keramat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita payah-payah cari wali. Masuk-masuk hutan cari wali Allah. Wali Allah ada di kota Tanjung Balai ini. Siapa? Orang yang mati-matian cari nafkah untuk anak istrinya dengan cara yang halal. Lebih terhormat orang banting tulang, mengorek paret kasih makan anak bininya daripada memeras ditangkap KPK. Ini penting, puasa ini untuk itu, membentuk sikap kita. Sedangkan yang halal tak kumakan, apalagi yang haram. Siang hari ini makan yang halal tak kumakan. Kerang, kopah, ikan gembung enak tak kumakan. Cendol enak, jus jeruk enak tak ku minum. Istriku halal tak ku pegang. Kenapa? Latihan supaya nanti lewat bulan Ramadan timbul dua sifat orang bertakwa dari puasa. Pertama, jijik dengan yang haram. Kedua, tak rakus lagi dengan yang halal. Itulah orang bertakwa dari puasa. Banyak orang nanya, Pak Ustadz, aku udah puasa 50 tahun. Sudahkah aku menjadi orang bertakwa? Oh, mudah diukur. Ada alat ukurnya. Ukuran pertama, Bapak sudah puasa 50 tahun? Ya. Sudah jijikkah Bapak dengan yang haram? Belum lagi, belum jijik aku. Kamput masih kumbat juga. Kalau begitu kau belum orang bertakwa. Sudahkah kita orang bertakwa puasa bertahun-tahun? Ukuran pertama, sudah jijikkah kau dengan yang haram? Manusia paling bejat menurut Tengku Zulkarnain adalah seorang suami atau bapak cari nafkah cara haram, mencuri, menipu. Pulang ke rumah dikasihnya makan anaknya. Anaknya tak tahu. Anaknya makan, mak enak kali beef stick ini Pak. Ya Allah, sedap kali kepah nih Pak. Si bapak nengok. Tak tahulah kau itu uang mencuri nak. Wadah. Ini manusia paling bejat ini. Betul nggak? Anaknya nggak berdosa, nggak tahu menahu, dikasihnya makan yang haram. Keluar biasa betul tuh anak. Bapak itu. Sama dengan ngasih anaknya makan babi. Ini nak daging nak makan sedap Pak ya, dalam hati babinya itu nak. Kan manusia tidak punya peri kemanusiaan itu, menjerumuskan anaknya memakan yang haram. Kullu nabat minal harami, setiap yang tumbuh dari yang haram. Kulit, daging, darah, urat, tulang yang tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabih, ini mesti dibakar di neraka jahanam oleh Allah SWT. Saya pernah belanja, dari kawin saya belanja, sampai sekarang saya belanja. Tak saya kasih istri saya belanja ke pasar. Naik ojek pula, memang murah tapi 70 kali ngerem. Mana aku kasih? Maaflah dulu Wak yang awak bayar mahar si Udin yang ngerem. Enak betul. Saking sayangnya sama istri saya. Dia kalau masak, rebus-rebusnya pula. Orang Tanjung Balai ini maknya, orang jalan masjid, orang Sungai Jawi-Jawi. Istri saya orang Siko. Dapet lah kecek-kecek Siko ya nasi gitu. Bercakap orang Tanjung Balai. Alah bayar, oh iya apa dia lah. Dia kalau sedih gitu, alah bayar, oh iya sebaya kita ya. Sedihnya sampai sekarang. Cuman bapaknya orang Banten, dia orang sini. Besar-besar di sini pun. Aku lihat di USU, dikenalkan adik saya kawin, sudah 28 tahun jadi bini awak. Tak pernah belanja, nggak aku kasih belanja. Saya belanja, jangan kau belanja.
Saking sayangnya saya, rebus-rebus itu kan tetap pakai bawang goreng. Di pasar tuh ada orang jual bawang goreng satu plastik. Gembiranya lah saya belilah 10 plastik. Saya bilang sama istri, mulai besok nggak usah nangis lagi ngupas bawang, udah ada bawang goreng. Senang lah dia pula. Makan hari itu rebus bayam, saya makan pakai bawang goreng. Besoknya ngupas lagi dia. Kenapa kupas lagi? Yang kemarin sudah dibeli. Diam, nggak apa-apa bang. Mesti ada apa-apa, bilang. Diambilnya lah bawang goreng itu, diguntingnya, taruhnya di atas piring. Ini bawang bang, ini bawang. Ini kulit ubi kayu ini kulit ubi kayu, ini bawang. Dicampurnya pakai kulit ubi kayu. Kulit ubi kayu itu mengandung racun ini. Tahu dia orang, dia insinyur teknik kimia. Nggak boleh dimakan, membahayakan kesehatan. Emakku ambil 8 lagi sisanya itu, bawa ke pasar tuh belanja. Penipu kau, aku bilang. Pucat tukang jual bawang tuh. Kau campur ini dengan kulit singkong, kulit daun ubi, kulit ubi. Diam dia. Cemana lah pak, kalau dijual harga segitu rugi awak. Ya dinaikkan harganya. Kalau dinaikkan harganya tak laku pak, matilah kau. Hajab betul. Kau sekolah apa dulu? SD pun tak tamat. Tak tamat SD pun pandai menipu. Apalagi sarjana yang canggih lah menipunya ya. Ini iman rusak. Nggak tahu di hari kiamat nanti semuanya itu dinampakkan. Begitu kita berdiri di padang mahsyar, dikasih malaikat, Iqra, kita baca catatan amalmu. Nampak pakai layar besar. Tuh kau dakil balik. Tuh kau mengaji dapat pahala. Pulangnya kau mencuri telur ayam tetangga, berdosa. Tuh kau ngintip orang mandi, dampak berdosa. Nampak semua di situ. Tuh kau udah jadi orang kaya, masuk hotel, berzinah kau. Nampak. Dia bilang, ya Allah, waktu aku berzina masuk hotel mati lampu kok gelap. Kok bisa nampak? Kata malaikat, ini yang syuting Kiraman Katibin, bukan Metro Tipu bos. Mau apa? Di situ ada Rasul, di situ ada bapak awak, mama mertua, anak, cucu, cicit, istri awak nampak. Kata istri kita, begitu kerjamu ya. Malam minggu kau pergi ke Medan, kau bilang turne. Rupanya turu kono turu keninya kau. Mau apa? Nampak. Mau minta pulang. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kau lihat wajah orang-orang berdosa di hari kiamat, mereka menundukkan wajahnya setunduk-tunduknya sampai jalan pakai mukanya. Macam keong, nggak berani angkat muka, malu. Ada Allah, ada Rasul, ada mertua, ada bapak, ibu, guru kita, anak cucu kita ada situ. Rabbana absarna, kami udah lihat semua catatan amal itu. Wasami'na, kami udah dengar nasihat ulama. Farji'na na'mal solihah, pulangkan kami biar kami tutupi dengan amal-amal soleh dosa-dosa kami itu. Inna muqinun, hari ini kami udah yakin. Kata malaikat, kau mau pulang kemana? Dunia udah kiamat. Tempat hanya 2. Berhasil kau di timbangan amal lebih berat pahalamu dari dosamu, setelah ditimbang kau masuk surga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tapi kalau lebih banyak dosamu dari pahalamu, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lebih banyak dosamu dari pahala, walaupun kau orang beriman, kau mesti masuk dalam neraka. Meskipun tidak kekal, paling tidak sampai dosamu lunas, baru kau boleh dikeluarkan masuk surga. Mau apa gitu? Maka kata Allah, puasalah sungguh-sungguh, la'allakum tattaqun, agar kamu berubah. Hei orang beriman, berubah jadi orang bertakwa. Orang beriman ditimbang amal, tapi orang bertakwa tidak ditimbang amal. Ciri-ciri bertakwa dari puasa: 1, benci jijik dengan yang haram. Yang kedua, tidak rakus lagi dengan yang halal. Sedangkan waktu puasa 17 macam jus dalam lemari es, 1 pun tak kuambil. Biniku begitu cantik tak kupegang.
Dimasaknya ayam bakar begitu lezat, tak kupegang selama puasa. Begitu buka puasa, tak boleh rakus-rakus. Kata Nabi, buka puasa dengan korma yang mengkal, rutop. Nggak ada rutop, tamar, korma yang masak. Tidak ada korma masak, buka puasalah kamu dengan buah-buahan yang manis. Sawo, pisang, lengkeng, semangka yang manis-manis yang tidak dibakar api. Tidak ada buah-buahan manis. Beberapa teguk air putih yang tidak dibakar api, bukan teh manis. Kenapa? Setelah puasa 14 jam makan cuman buah-buah. Supaya jangan rakus. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, makan buah itu 1. Kalau kurang kenyang 3. Kalau kurang kenyang 5. Kalau kurang kenyang 7. Kalau kurang kenyang 9. Paling banyak 21. Saya SMP udah ngaji kitab ini. Buka puasa saya ambil 1 piring korma, 21 biji saya letakkan di atas piring. Allahumma laka sumtu, makan 1, 2, 3, masih enak. 5 udah tak enak. 7 udah bosan. 21 belum ada. Belum pernah ada orang buka puasa sanggup makan buah 21. Pisang, paling lawak 1 pisang, paling banyak 3. Ada orang buka puasa 21 pisang, monyet aja gak sanggup. Sebegitu cerdasnya Rasul mengajari kita. Makan buah biar jangan rakus, yang tidak dibakar api. Sekarang orang Islam nih tahu, buka puasa api dimakan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurasa kalau Rasulullah turun lagi ke bumi, heran dia lihat orang Islam buka puasa. Kenapa umatku jadi ular naga semua? Kata Nabi, jangan yang dibakar api kalian makan. Berhentikan merokok 21 hari. Sedang yang halal kita berhentikan kok. Apalagi yang makruh atau haram. Kalau rokok itu makruh, kalau rokok itu haram. Nah, kalau makruh dibenci, kalau haram dilaknat. Dua-duanya enak. Berhentikan merokok. Saya tes ini rokok ini, ya Allah. Saya ambillah seikat daun sawi hijau 5 kilo. Ambillah seikat daun tembakau mirip itu dengan sawi hijau. Bentuknya sama, buang ke kandang babi. Nggak sampai 5 menit sawi habis dimakan babi. Tapi anehnya daun tembakau tak ada satu babi pun mau memakan daun tembakau. Dipijak-pijak sampai jadi lumpur, tidak ada satu babi pun mau makan daun tembakau. Padahal taiknya sendiri dimakannya. Binatang yang mau makan taiknya sendiri babi. Begitu keluar taiknya, dimakannya lagi. Makanya kalau ada teka-teki, taik apa paling bau? Taik babi. Kenapa? Bisa 8 kali jadi taik. Jadi taik dimakan, jadi taik lagi dimakan, jadi taik lagi dimakan. Tapi sejahat-jahat babi, serakus-rakus babi, taiknya sendiri dia mau makan. Ternyata babi tidak mau makan rokok. Ambillah rokok di Samsul 10 bungkus, ikat rapi-rapi pakai benang, buang ke kandang babi. Tak ada babi mau makan rokok, diinjak-injaknya sampai jadi lumpur. Satu pun babi nggak mau makan rokok, tidak mau makan tembakau. Paham? Oleh karena itu saya ingatkan, janganlah membuat babi menjadi heran. Kalau ada orang merokok dekat kandang babi, heran babi. Dia bilang sama kawannya, kita aja nggak mau ya. Jangan marah kalian sama aku. Jangan marah kalian sama aku. Rokok ini memberhentikannya 21 hari aja. 21 hari nggak merokok kita siang dan malam. Seluruh nikotin yang bikin kita racun-racun yang bikin kita candu sudah keluar lewat air seni dan keringat. Hari ke-22 kita sudah merdeka dari rokok. Tidak candu lagi, 21 hari aja. Bertahan bulan puasa ini sebulan. Lewat Idul Fitri nanti tak mau lagi merokok. Inilah kesempatan jadi orang bertakwa. Benci sama yang jijik sama yang haram, tidak rakus dengan yang halal. Rokok itu kalau nggak haram makruh, nggak masuk dia di 2 itu.
Paham? Ngerti? Aku kenapa rokok ini? Seandainya lah makruh. Seandainya. Masuk surga lah perokok-perokok nih. Hajab nanti di sana. Kumpul berjuta-juta orang di halaman surga, nangis semua. Malaikat tanya, kalian udah masuk surga kok nangis? Kami kepingin ngerokok. Kata malaikat, tak bisa merokok ini surga. Katanya di surga semua boleh. Boleh merokok di surga boleh, tapi tak bisa. Kenapa? Karena di surga ini tak ada api. Semua makanan jadi sendiri. Pisang goreng, jadi pisang goreng. Rendang Padang, jadi rendang. Tak perlu dimasak-masak di sana. Tapi kami kepingin ngerokok. Kata malaikat boleh, tapi pindah sebelah. Sebelah tuh api semua. Jadi berhentikan rokok tuh. Hidup tanpa rokok paling nikmat. Saya pernah tanya ulama tua, sepuh, ulama karismatik, merokok. Saya tanya, Kiai, nyuwun sewu, minta maaf Kiai. Kiai merokok. Dari santri saya sudah merokok. Udah berapa tahun kira-kira merokok? 70 tahun lebih saya sudah merokok. Boleh saya nanya satu pertanyaan? Boleh. Selama 70 tahun Kiai merokok, pernahkah Kiai sekali aja waktu bakar rokok tuh baca bismillah? Ditengoknya langit. Tak pernah. Kiai besar aja nggak pernah bakar rokok baca bismillah, apalagi klien. Coba tunjuk tangan yang pernah baca bismillah bakar rokok. Tunjuk tangan. Berarti kan pekerjaan setan itu. Nggak pernah baca bismillah kan berarti pekerjaan setan itu. Murid saya mendengar ceramah saya begini, besoknya dia merokok, dibacanya bismillah. Biar tahu Ustaz Tengku Zulkarnain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diisapnya. Tak enak lagi rokok tuh. Tak enak. Berhenti merokok dia sekarang. Dijumpainya saya, dia bilang, Pak Ustaz saya udah berhenti merokok. Alhamdulillah. Kenapa berhenti? Ku coba baca bismillah, tak sedap rokok tuh katanya. Berarti kan memang setan itu rokok itu. Oke. Mudah-mudahan kamu semua jadi orang bertakwa. Kalau bertakwa masuk surga nggak diperiksa. Kalau beriman masih ditimbang amal. Kalau bertakwa masuk surga nggak diperiksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga tidak diperiksa-periksa. Kenapa? Karena surga memang untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Memang untuk orang bertakwa. Nanti di sana ada pintu surga 8. Pintu yang pertama babus sholah, orang yang unggul sholatnya lewat situ, bercahaya badannya. Yang unggul puasanya lewat babur royan, pintu ar-royan. Ciri-cirinya apa? Kenapa malaikat nggak periksa? Ada ciri-cirinya. Kalau ahli sholat bercahaya, kalau ahli puasa unggul amal puasanya, mulutnya harum. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Kata Rasulullah, demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di dunia. Bau apa enggak? Bau enggak? Atyabu indallahi min rihil misik. Di hari kiamat nanti di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Sehingga orang-orang ahli puasa ini cukup kasih salam aja dengan malaikat penjaga padang mahsyar. Assalamualaikum. Keluar dari mulutnya itu. Bau harum berkilo-kilometer. Mereka cium. Oh, mak sodapnya. Harum betul. Mengapa bisa harum? Kami dulu ahli puasa. Nak kemana sekarang? Nak poi masuk surga. Kalau begitu masuklah pogi kau masuk surga. Lewat pintu kedua, yaitu babur royan. Itunya kita disuruh bertakwa itu. Supaya masuk surga tidak diperiksa. Demikian saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Tanjung Balai ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang-orangnya soleh dan solehah. Anak cucu kita orang-orang yang bertakwa. Masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Pertanyaan, sudah terbit matahari. Banyak juga ya, bismillah. Ustaz, kalau ada
seorang hafizah tapi orang tuanya bukan muslim. Allah menjamin seorang penghafal Quran membawa kedua orang tuanya ke surga yang beriman. Kalau orang tuanya kafir enggak bisa. Sedangkan Rasulullah enggak bisa menyelamatkan Abu Thalib, apalagi pembaca Quran. Rasulullah enggak bisa menyelamatkan Abu Lahab, paman kandungnya itu, abang bapaknya Abu Lahab itu, abang Abdullah bapak Nabi. Besanan lagi sama Nabi. Dua anak Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kulsum, dikawinkan dengan anak Abu Lahab, Utbah dengan Utaibah. Tapi Nabi nggak bisa selamatkan paman kandungnya karena kafir. Yang bisa diselamatkan oleh hafiz Quran adalah orang tuanya yang mukmin, walau durhaka bisa dia selamatkan asal beriman. Maka jangan murtad sampai mati kita insya Allah dalam Islam. Siap? Bagaimana Ustadz kalau kita tidak tahu berapa kali menjimai istri sedang puasa, sedang haid? Bagaimana bayar kafaratnya? Ajab lah ya. Selama ini belum tahu. Mudah-mudahan gak dihukum. Tapi kalau udah pagi ini jangan coba lagi. Jangan coba lagi. Makanya dalam mazhab Syafi'i bersedap-sedapan dengan istri di antara pusat sampai lutut aja haram. Bersedap-sedapan aja, dia tetap pakai celana. Awak tetap pakai celana, tapi sedap-sedapan, dia sedang haid. Haram, karena takut kebablasan. Tak tahan awak, otak awak pendek, ya enggak? Tanggung, senggol-senggol sedikit kan ya. Lama-lama lewat. Makanya dijauhi istri itu ketika fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhi istrimu ketika haid. Bahaya, bisa silap. Ustadz yang terhormat, saya sering berdoa agar anak-anak saya itu jadi pemimpin, baik laki-laki perempuan. Kalau saya pingin anak perempuan saya, bisakah dia jadi pemimpin? Kenapa pula tak bisa? Kenapa dia tak bisa pula? Anak saya dipingit. Sekolah dia sekolah di rumah. Ke sekolah Eftanas saja. Eftanas dia ke sekolah. Jadi sekolah aja di rumah. Bapak ibunya yang ngajar. Muridnya 1, gurunya 2. Master lagi. Kalau diantar ke sekolah gurunya 1, muridnya 40. Mana lebih jago? Sekolah di rumah atau sekolah di sekolah? Dulu orang-orang yang ngantar anak sekolah, orang-orang yang miskinnya itu nggak bisa menyediakan waktu dan tempat untuk mengajar anaknya masing-masing. Albert Einstein itu sekolah di rumah sama kakeknya, kan sekolah ke sekolah. Rasulullah nggak sekolah, jadi pemimpin, betul. Sayyidina Ali pun nggak sekolah, jadi pemimpin. Sayyidina Bilal buta huruf, jadi gubernur di Syam. Kalau negara ini dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin-pemimpin nanti dicari orang-orang penghafal Quran, orang-orang yang soleh-soleh. Kalau masih sekarang keadaannya, siapa bisa menyuap dialah jadi pemimpin. Betul? Kasih 100.000 belok awak ya. 100.000 5 tahun, setahun 20.000, bagi 365 hari. Jangankan beli celana, beli tusuk gigi pun tak cukup. Bodohnya kita, udah diangkat dia, ditangkap KPK, nganggur awak. Bagaimana hukum sajadah masjid yang bergambar masjid? Al-Haram atau Masjid Madinah yang digunakan boleh aja, asal gambarnya bukan gambar makhluk hidup. Jangan gambar burung di situ. Jangan gambar harimau pula. Kalau gambar Masjidil Haram, oke lah. Masjid Nabawi, oke lah. Ya. Tapi sebaiknya polos macam ini, merah nih, polos. Cuman merah nih tak bagus ini. Warna kesukaan Rasul itu hijau, warna kesukaan Allah itu putih. Makanya saya semua baju saya putih. Kesukaan Allah, kapankan mayatmu dengan kain putih, pakailah kain putih karena putih kesukaan Allah. Nggak boleh rupanya merah, boleh. Haram, tidak. Tapi yang suka cuma PDIP. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa trik agar kita tetap semangat dalam kebaikan dan cinta pada Allah? Oh, yakinlah bahwa orang baik disayangi Allah. Kalau disayangi Allah, beres urusan kita, dibereskan Allah. Kita sayang nggak sama anak kita? Seluruh keperluannya kita penuhi nggak? Kita sayang nggak sama bapak ibu kita?
Keperluannya kita penuhi nggak? Kalau Allah sayang sama kita, keperluan kita siapa yang penuhi? Kalau Allah jijik sama kita, hajab dibikinnya. Cari makan aja sampai ke jadi TKI ke Hong Kong, masak babi untuk Cina. Pulang-pulang 5 tahun pulang, bininya udah tambah anak. Loh, ngapa pula anak kita 3? Habis kepepet bang, abang nggak pulang 5 tahun. Hajab kali cari makan tuh, hajab. Jika ada sholat yang tertinggal di masa lalu, apakah dikodok? Kodok lah, kodok. Wajib dikodok. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat sholat yang tinggal wajib dikodok, diganti. Hanya Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah saja yang mengatakan tidak wajib, cukup tobat. Nggak bisa kalau sholat tinggal ditagih hadisnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang paling nomor 1 diperiksa di hari kiamat dari seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya bagus dianggap semua bagus. Kalau kurang sholatnya ditagih, ditutuplah dengan sholat-sholat sunatnya. Kalau nggak cukup sholat sunatnya, nutup sholat wajibnya. Diperiksa semua amal yang lain. Kalau diperiksa semua amal yang lain, tidak ada satupun yang lolos dari pemeriksaan Allah. Kalau aku 5 tahun nggak sholat, macam mana menggantinya? Double. 5 tahun di double. Habis subuh, subuh lagi. Habis asar, asar lagi. Habis maghrib, maghrib lagi. Habis isya, isya lagi. Ditanya kawan, habis subuh kok subuh lagi kau? Aku dulu preman. 5 tahun tak sholat tahu kau. Kalau enggak ku ganti hajab, aku dipukul mungkar nakir nanti. Dia nggak bisa disokok. Walaupun marga aku si morakir, nggak takutnya dia. Apa hukumnya qada keliung atau setiap waktu sholat dikerjakan? Qada keliung maksudnya tadi itulah ya mungkin ya. Sebelum, ialah sebelum zuhur, zuhur dulu gitu. Sama aja sebelum zuhur, zuhur dulu. Tapi udah masuk waktu belum? Oh boleh, qada itu nggak mesti waktunya. Malam tertidur nggak sholat isya, teringat habis subuh, aduh mak tadi malam belum sholat isya, habis subuh ganti isyanya boleh. Karena qada nggak pakai waktu. Cuman supaya mudah ngitungnya, 5 tahun nggak sholat, 5 tahun di double, selesai lah itu. Paham? Apa hukumnya qada udah? Qada keliung namanya di sini ya. Qada keling. Bagaimana kita menghadapi anak zaman sekarang ini? Disuruh sholat mana? HP yang didulukannya, sementara dia tamatan pesantren. Banyak kali tamatan pesantren nggak sembahyang. Banyak tamatan IAIN koruptor. Menteri Agama 3 masuk penjara. Kau tanya hukum sama dia, keritingnya. Kenapa? Karena ilmu tidak menyebabkan orang jadi taat, jadi jahat dia. Ilmu tidak membuat orang jadi taat. Yang membuat orang jadi taat adalah iman. Makanya untuk memperkuat iman, susah payahlah kamu membela agamamu. Pagi-pagi ke masjid subuh, zuhur ke masjid lagi, asar ke masjid lagi. 10 tahun kemudian imanmu kokoh. Memang nggak nampak tapi kokoh. Mana buktinya? Setelah 10 tahun nggak pernah tinggal sholat berjemaah, sakit dia, terbaring tempat tidur, nggak bisa bangun. Didengarnya azan, hayya 'alas shalah, air matanya terseduh-seduh, dia nangis. Ditanya anaknya, kenapa bapak nangis? Tidak kau dengar azan itu pak? Umak kuat kali pak, pakai sound system itu. Pokak kupingku mendengarnya. Anaknya nggak nangis, bapaknya nangis. Kata anaknya, kenapa bapak nangis? 10 tahun nak, tak pernah kutinggalkan azan itu nak. Setiap azan aku datang, tiap azan aku datang. Hari ini sodih kali hatiku nak, tak bisa ku bangun dari tempat tidur nih, azan berkumandang, tak bisa ku datangi azan. Sodih kali hatiku nak, nangis itu iman. Sehingga Allah berfirman pada malaikatnya, mana hambaku si Polan? Kata malaikat, bukan Allah tak tahu, Allah mau bikin terkenal aja di langit. Hambamu si Polan sakit ya Allah. Adakah dia datang ke masjid sebagaimana biasa? Tidak. Hari ini dia sakit, dia nggak ke masjid. Siapa yang membuat dia sakit? Yang membuat dia sakit adalah Engkau ya Allah. Andai kata dia tidak kubuat sakit,
Kalau tidak dibuat sakit olehmu ya Allah, pasti dia akan ke masjid sebagaimana biasa 10 tahun ini. Kalau begitu tuliskan, pahalanya tetap seperti sholat berjemaah ke masjid, walaupun dia sholat di atas tempat tidur. Jangan main-main iman. Tamat pesantren, ilmunya yang hebat, imannya lemah, mamanya dilawannya, ngerokok tangan kiri, sholat maghrib kuncinya pintu, sholat kau kata mamanya, iya mak, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah katanya. Kenapa? Karena iman beda dengan ilmu. Ilmu hanya menunjukkan ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, tapi belum tentu orang mau mengamalkannya. Orang mau mengamalkan karena iman. Maka yang dipanggil kalau amal, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ditangkap Satpol PP pelacur-pelacur tengah malam di pinggir jalan, bawa kantor Satpol PP, keluarkan KTP. Tengok Jamilah, kata Satpol PP, kau orang Islam, mamaku haji, bapakku haji, kenapa kau jadi pelacur? Kepepet macam mana lah. Apa hukumnya melacur? Gila haram lah, masa sunat muakkad. Berilmu dia, betul. Bukan dia nggak tahu dia melacur itu berdosa, tapi imannya lemah, kalah dengan nafsunya. Maka berjuanglah susah payah dengan agama agar iman kita kokoh. Pertanyaan terakhir, apa hukumnya meninggalkan sholat asar? Sholat asar sama dengan sholat yang lain, ditinggalkan berdosa. Bonusnya meninggalkan asar, sholat sehari itu hapus semua. Dia sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, tapi nggak sholat asar, maka seluruh sholatnya hari itu angus, tidak ada berpahala sama sekali. Makanya 2 kali perintah asar itu, hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kamu 5 waktu dan jagalah sholat asar. Kenapa 2 kali diulang? Karena yang paling berat adalah menjaga sholat asar. Orang asar itu serba tanggung, yang kerja belum selesai, mau tidur tanggung, kalaupun pulang kerja masih di perjalanan, berat jaga sholat asar itu. Makanya kita jaga betul-betul itu. Kalau di kerjaan sebelum pulang sholat dulu. Kalau di rumah sebelum tidur sholat asar dulu. Karena kalau lewat sholat asar itu kita nggak sholat, bisa-bisa bangun sudah maghrib. Bab sholat asar ini betul-betul sholat yang tengah-tengah, sholatul wusta, sholat yang 2 kali diperintah dijaga. Jaga sholat 5 waktu, jaga sholat tengah-tengah, yaitu sholat asar. Mudah-mudahan ceramah hari ini ada manfaat. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.